Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Kita telah sampai kepada perkataan beliau, awwalu ma nazala fil qital wal khamri wal at'imah. Ayat yang pertama kali turun di dalam permasalahan perang, khamr, dan makanan-makanan. Jadi di sini Syekh Ali As-Sabuni akan menyebutkan ayat yang pertama kali turun yang berkaitan dengan perang, khamr, dan makanan. Awalan yang pertama nazalat turun fil qital di dalam masalah perang ayatun adidatun, ayat-ayat yang banyak. Walakinna hadhil ayati, akan tetapi ayat-ayat ini allati yang nazalat turun fi sya'nil qital di dalam masalah perang, kullaha seluruh ayat-ayat tadi itu madaniyatun, yaitu tergolong ayat-ayat madaniyah. Ayat-ayat madaniyah adalah ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, kenapa seluruh ayat yang berkenaan dengan ayat perang itu turun setelah Nabi hijrah ke Madinah? Li'annal muslimina, karena kaum muslimin, fi Makkah, ketika di Mekah, kanu mereka fi halati du'fin, dalam kondisi lemah. Di samping lemah, kondisi kaum muslimin ketika itu adalah jumlah mereka sedikit. Fakana jihaduhum, maka adalah jihad mereka lil a'da, untuk menghadapi musuh-musuh, itu bilisan, dengan lesan, la bisinan, bukan dengan mata panah atau lembing. Walam yusmah, dan mereka tidak diizinkan lahum, dan tidak diizinkan lahum bagi mereka kaum muslimin biqitalil a'da, untuk memerangi musuh, illa, kecuali ba'dal hijrah, kecuali setelah hijrah, ai ba'da an taqawwal muslimun, setelah kaum muslimin menjadi kuat, wa kathuru, dan kaum muslimin jumlahnya menjadi banyak, wa asbaha, dan menjadi lahum bagi kaum muslimin daulatun, negara, satu negara, fil Madinatil Munawwarah, di Madinah Munawwarah. Fanazala, kemudian turun, inda dzalika, ketika kaum muslimin menjadi kuat dan jumlah mereka banyak dan mereka memiliki negara daulah di Madinah Munawwarah, maka turun setelah itu al-idnu bil qital, izin untuk berperang. Wa awwalu ayatin, dan ayat yang pertama kali nazalat turun fil qital di dalam permasalahan perang, hiya qaulullahi tabaraka wa ta'ala, itu adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala fi suratil hajj, di dalam surah al-hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi bahwasanya mereka itu telah dizalimi. Bi annahum zulimu, karena mereka telah dizalimi. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, ala nasrihim, untuk menolong mereka kaum muslimin, laqadirun, maha berkuasa. Alladzina, yaitu orang-orang, ukhriju, yang mereka diusir, min diyarihim, dari kampung-kampung mereka, bi ghairi haqqin, dengan tanpa alasan yang benar,
Jadi diusirnya mereka dari kampung-kampungnya mereka itu tanpa alasan yang benar. Illa kecuali alasan daripada mereka diusir adalah ayakulu, mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Walaula taf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat suwami' wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha hasmullahi katsira. Seandainya Allah tidak menolak kejahatan manusia sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya, niscaya akan dihancurkan suami. Suami itu biara-biara, tempat ibadahnya para rahib. Wabiyaun, gereja-gereja, tempat ibadahnya orang-orang Nasrani. Wasolawatun, solawat ini adalah tempat ibadah-ibadahnya orang Yahudi. Wa masajidu, dan masjid, tempat-tempat sujud. Yudhkaru fi hasmullahi katsira, yang banyak disebut nama Allah di tempat-tempat tadi. Wala yansurannallahu may yansuruh, dan benar-benar Allah akan menolong orang yang menolong Allah. Maksudnya menolong agamanya Allah, benar-benar Allah akan tolong. Innallaha, sesungguhnya Allah itu laqawiyyun aziz, maha kuat lagi maha perkasa. Jadi ayat ini adalah ayat yang pertama kali turun yang berkaitan dengan perang. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau meriwayatkan sebab turunnya ayat ini, yaitu ketika Rasulullah SAW pergi meninggalkan Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian ketika itu Abu Bakar berkata, mereka orang-orang kafir telah mengusir Nabi mereka, pasti mereka akan binasa. Kemudian turunlah ayat udzina lilladzina yuqatalu bi annahum zulimu ila akhirih. Fa anta tara, engkau bisa lihat fi hadzal nasil karim, pada nas yang mulia ini, ma, sesuatu, yuwaddihul hikmata, sesuatu yang menjelaskan akan hikmah, min masyru'iyatil idni bil qital, yaitu daripada disyariatkannya izin berperang. Engkau bisa melihat daripada nas yang mulia ini sesuatu yang menjelaskan akan hikmah daripada disyariatkannya izin berperang. Falam yakunil qital, maka tidak ada perang illa kecuali daf'an lidzulmi, untuk menolak kezaliman, wa daf'an, dan untuk menolak lil udwan, permusuhan. Jadi perang itu dilakukan bukan mencari-cari perang, akan tetapi perang tadi dilakukan itu untuk menolak kezaliman daripada orang-orang yang menzalimi, dan untuk menolak permusuhan daripada orang-orang yang memusuhi. Jadi sifat perang tadi adalah untuk membela diri, bukan cari-cari perang. Walam yusyarra, dan tidak disyariatkan, dan perang tadi tidak disyariatkan illa kecuali difa'an, sebagai bentuk pembelaan diri, anil mazlumin, daripada orang-orang yang dizalimi, warada'an, dan sebagai bentuk penolakan lil mu'tadin, bagi orang-orang yang melampaui batas, kama huwa sharihun nasil karim, sebagaimana hal itu telah dijelaskan oleh nas yang mulia. Thaniyan, yang kedua, wa ammal khamru, adapun khamr, faqad nazalat fiha ayatun adidatun, sungguh telah turun fiha, tentang khamr, ayatun adidatun, yaitu ayat-ayat yang beragam, banyak.
Wa kana awwalu ma nazala fiha, dan adapun ayat yang pertama kali turun fiha mengenai khamar adalah qaulallahi tabaraka wa ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala fi suratil Baqarah, di dalam surah Al-Baqarah. Allah SWT berfirman, yas'alunaka 'anil khamri. Mereka orang-orang bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, anil khamri, tentang khamar, wal maisir, dan tentang perjudian. Qul, katakanlah, fihima, pada khamar dan perjudian itu ada ithmun kabirun, itu adalah dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan di dalam khamar dan perjudian itu ada manfaat-manfaat bagi manusia. Wa ithmuhuma, akan tetapi dosa daripada akibat yang ditimbulkan daripada khamar dan judi itu akbaru, lebih besar, min naf'ihima, daripada manfaat keduanya. Waruya, dan diriwayatkan, an Ibni Umar radhiyallahu anhu, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, annahu qala, bahasanya beliau berkata, nazala, turun, fil khamri, di dalam masalah khamr, thalathu ayatin, 3 ayat. Fa awalu syai'in, adapun ayat yang pertama kali turun yang berkenaan dengan khamr adalah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yaitu ayat ini. Thalithan, yang ketiga, wa amma awwalu ma nazala minal at'imah fi Makkah fa qauluhu ta'ala fi suratil An'am. Adapun ayat yang pertama kali turun daripada makanan-makanan, ayat tadi turun fi Makkah, yang turun di Mekah, itu adalah fa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fi suratil An'am, di dalam surah Al-An'am. Allah SWT berfirman, qul, katakanlah, la ajidu, aku tidak dapatkan, fima uhiya ilayya, aku tidak mendapatkan, aku tidak mendapati pada apa yang diwahyukan kepadaku, muharraman, sesuatu yang diharamkan, ala ta'imin, atas orang yang makan, yat'amuhu, yang memakan sesuatu tadi. Illa, kecuali yang diharamkan adalah ayakuna, adanya makanan tadi adalah maitatan, bangkai. Aku tidak dapati pada apa yang diwahyukan kepadaku, yang mana sesuatu tadi itu diharamkan, kecuali hal-hal yang diharamkan adalah, yang pertama adalah maitatan, yaitu bangkai. Seluruh bangkai itu diharamkan kecuali 2 bangkai. Yang pertama ikan, yang kedua adalah belalang. Nah, pengecualian ini datang daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Seluruh bangkai haram kecuali bangkai ikan dan belalang. Kemudian yang kedua, daman masfuhan. Yang kedua adalah darah masfuhan, yang mengalir. Seluruh darah itu adalah haram dimakan dan najis, kecuali 2. Yang pertama hati, yang kedua limpa. Hati dan limpa itu pada hakikatnya adalah darah, akan tetapi darah yang menggumpal. Nah, hati dan limpa ini adalah sesuatu yang halal. Kemudian yang ketiga adalah lahma khinzirin, itu adalah daging babi. Fa innahu rijsun, karena hal itu adalah rijsun, najis. Au fiskon, yang keempat yang diharamkan adalah fiskon. Fiskon ini adalah nama bagi sembelihan yang disembelih untuk selain Allah. Atau fiskon uhilla, sembelihan, uhilla yang disembelih li ghairillah, untuk selain Allah SWT. Famanit turra, maka siapa yang terpaksa tidak menemukan makan apa-apa kecuali yang disebutkan tadi, ghairu baghin, tanpa dia menginginkan untuk makan hal-hal tersebut tadi. Siapa yang terpaksa karena tidak menemukan makanan kecuali yang disebutkan tadi,
Dan ghairu baghin, dia tidak menginginkan makan makanan yang disebutkan tadi. Wala adin, dan dia tidak melampaui batas di dalam memakannya. Hanya sekedarnya saja dan untuk bertahan hidup saja. Maka kalau memang demikian, dalam keadaan terpaksa kemudian dia makan, maka fa inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu itu ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha kasih sayang. Wa hadhihi, ini adalah awailu, permulaan-permulaan ayat, makhsusatun, yang khusus berkaitan biba'dil ahkami tasyri'iyah, yang berkaitan dengan sebagian hukum-hukum pensyariatan, allati, yang nazalat, turun, biha, dengan sebab permulaan ayat tadi. Apa yang turun? Ahkamul Quran, hukum-hukum Al-Quran. Wahia, yang mana hukum-hukum Al-Quran itu adalah mimma, diantara hal-hal yang bagi, yang hendaknya ma'rifatuhu, mengetahuinya. Supaya apa? Liyaqifal insanu, supaya memahami siapa insan, ala sirit tasyri'il islami daqiq, yaitu memahami rahasia pensyariatan Islam yang detail. Alladzi, yang ro'a, telah memperhatikan, siapa? Tasyri' Islam, syariat Islam tadi telah memperhatikan hajatil Islam, yaitu hajatin nas, kebutuhan-kebutuhan manusia, wa masalihal bashar, dan kemaslahatan manusia. Allati hiya, yang mana hukum-hukum Quran tadi itu adalah ahadul ususil hakimah, yaitu salah satu dasar bijak yang hikmah, allati, yang salakahal insan, yang ditempuh oleh Islam, fi mu'alajati awda ilmu ijtimaiyah, yaitu di dalam menangani kondisi-kondisi sosial kemasyarakatan, wal amradil khuluqiyah, dan penyakit-penyakit akhlak, allati kana 'alaihan nas, yang mana yang berada pada kondisi tersebut siapa? An-nasu, manusia, fil jahiliyah, pada masa jahiliyah. Yaitu hukum-hukum Quran tadi adalah salah satu landasan dasar yang ditempuh oleh Islam di dalam menangani kondisi-kondisi masyarakat, kondisi-kondisi sosial, dan menangani penyakit-penyakit akhlak yang berada pada kondisi tersebut siapa? Manusia, fil jahiliyah, pada masa jahiliyah. Kama sanuwaddihu dzalika, sebagaimana kami akan menjelaskan hal itu, fi bahtsin akhara, pada pembahasan yang lainnya insyaallah taala. Wallahu a'lam. Ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Tentunya banyak kekurangan karena keterbatasan saya sendiri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.